Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar i'rab khafad atau i'rab jar dalam kitab Jurmiyah. I'rab khafad definisinya adalah perubahan yang ditandai dengan kasroh atau penggantinya. Penggantinya yaitu ya atau fathah. Jadi i'rab khafad ini punya 3 tanda, bisa dengan kasroh atau dengan ya atau dengan fathah. Yang pertama tanda kasroh. Tanda kasroh dalam i'rab khafad itu bisa menandai pada 3 jenis kalimah. Yang pertama bisa menjadi tanda bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Isim mufrad ketika i'rabnya khafad pasti tandanya kasroh. Jamak taksir ketika i'rabnya khafad pasti juga dengan kasroh. Jamak muannats salim ketika khafad juga tandanya dengan kasroh. Contohnya seperti lafal marartu bi Zaidin. Lafal Zaidin ini i'rabnya khafad atau jar. Karena apa? Karena terletak setelah huruf jar bi. Jadi Zaidin ini di-i'rab jar karena terletak setelah huruf jar bi. Dan tanda jarnya lafal Zaid ini dengan kasroh karena dia memang isim mufrad. Rumusnya isim mufrad ketika jar atau khafad tandanya dengan kasroh. Contoh yang kedua, marartu birrijali. Arrijali ini di-i'rab jar karena terletak setelah huruf jar bi. Tanda jarnya arrijal dengan kasroh karena dia jenis lafal dari jamak taksir. Rumusnya jamak taksir ketika khafad atau jar tandanya dengan kasroh. Contoh yang ketiga, marartu bi muslimatin. Muslimatin di-i'rab jar karena terletak setelah huruf jar bi. Lalu tandanya lafal muslimatin, tanda jarnya menggunakan kasroh. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Rumusnya jamak muannats salim ketika berkhafad atau jar tandanya dengan kasroh. Jadi 3 kalimah ini, 3 jenis kalimah ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, ketika dia i'rab khafad maka tanda jarnya, tanda khafadnya menggunakan kasroh. Lalu tanda khafad yang kedua adalah ya. Ya pada i'rab khafad itu bisa menandai pada 3 jenis kalimah. Yang pertama bisa menandai asmaul khamsah, yang kedua isim tasniyah, dan yang ketiga jamak mudzakkar salim. Jadi ketika asmaul khamsah i'rabnya khafad maka tandanya pasti ya. Isim tasniyah ketika khafad tandanya pasti ya. Jamak mudzakkar ketika jar atau khafad pasti tandanya dengan ya. Contohnya marartu bi akhika. Lafal akhika, akhi ini asmaul khamsah dimudhofkan ke dhamir kaf, dhamir ka, jadi menjadi akhika. Akhika asmaul khamsah di-i'rab jar karena kemasukan huruf jar bi. Tanda jar akhika menggunakan ya karena asmaul khamsah rumusnya ketika khafad tandanya dengan ya. Lalu yang kedua contohnya marartu bi Zaidaini. Zaidaini i'rabnya jar karena kemasukan bi huruf jar. Lalu Zaidaini tanda jarnya menggunakan ya karena dia isim tasniyah. Isim tasniyah rumusnya ketika jar tanda dengan ya. Contoh yang ketiga marartu bi Zaidina. Lafal Zaidina ini di-i'rab jar karena kemasukan huruf jar bi. Tanda jarnya Zaidina menggunakan ya karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika jar tandanya dengan ya. Lalu tanda khafad yang ketiga adalah fathah. Fathah dalam i'rab khafad ini bisa menandai 1 kalimah saja, yaitu isim ghairu munsharif, isim yang menyerupai kalimah fi'il di dalam mempunyai 2 ilat, ilat lafzi dan ilat maknawi, atau mempunyai 1 ilat yang kekuatannya seperti 2 ilat. Ya, itu definisi isim ghairu munsharif ya, atau lebih dikenal sebagai isim yang tidak bisa menerima tanwin dan kasroh. Jadi isim ghairu munsharif tidak bisa dikasroh, tidak bisa ditanwin, sehingga i'rab khafadnya isim ghairu munsharif ini dengan fathah, tidak bisa dengan kasroh. Nah, ketika ada isim ghairu munsharif ber'irab khafad maka tandanya dengan fathah. Nanti kita setelah bab i'rab jazm bahas definisi kalimah satu persatu termasuk isim ghairu munsharif ini. Kita akan definisikan satu-satu ya di bab setelah i'rab jazm selesai. Nah, contohnya seperti lafal marartu bi Ahmada. Lafal Ahmada ini i'rabnya jar karena kemasukan bi. Tanda jarnya dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Kenapa Ahmada isim ghairu munsharif? Karena mempunyai 2 ilat seperti hanya kalimah fi'il. Ilatnya apa lafal Ahmada? Lafal Ahmada adalah ilatnya alamiah sebagai nama dan juga wazan fi'il af'ala seperti wazan fi'il af'ala. Maka lafal Ahmada isim ghairu munsharif karena mempunyai 2 ilat dari secara lafaz dan secara makna. Secara lafaz seperti wazan fi'il, secara makna dia sebagai nama.
maka dia isim ghairul munsharif. Nah, ketika berirob jar karena kemasukan huruf jar bi, maka laf madda tidak boleh dibaca bi ahmadi, tidak boleh, harus dibaca bi ahmada karena dia isim ghairul munsharif, jarnya tandanya dengan fathah. Jadi saya ulangi, i'rab khafat itu punya 3 tanda, kasroh, ya, dan fathah. Setiap kalimah yang berirob jar mungkin ditandai dengan kasroh atau ya atau fathah. Ketika isim mufrad jamak taksir jamak salim di i'rab khafat, maka tanda dengan kasroh, atau bisa dibalik kita pemahamannya ya. Misalkan kasroh ini dalam i'rab khafat menjadi tanda bagi i'rab khafat bisa menandai 3 kalimah, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak salim. Yang menjadi tanda i'rab khafat menandai 3 kalimah juga, yaitu asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Fathah menjadi tanda bagi i'rab khafat menandai 1 kalimah saja, yaitu isim ghairul munsharif. Lalu kita hafalkan dengan model tanya jawab. I'rab khafat punya berapa tanda? 3 tanda. Sebutkan kasroh, ya, fathah. Ini kelebihannya. Sebutkan ya, kasroh, ya, fathah. Kasroh menjadi tanda i'rab khafat menandai berapa kalimah? Menandai 3 kalimah. Sebutkan isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Contohnya marartu. Nah, ini contohnya di atas ya. Marartu bi zaidin, marartu bir rijali, marartu bi muslimatin. Lalu yang menjadi tanda i'rab khafat bisa menandai berapa kalimah? Menandai 3 kalimah. Sebutkan isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Contohnya di atas ini. Contohnya marartu bi akhika, marartu bi zaidaini, marartu bi zaidina. Fathah menjadi tanda i'rab khafat menandai berapa kalimah? Dari 1 kalimah saja. Sebutkan isim ghairul munsharif. Contohnya marartu bi ahmada. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan i'rab khafat. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut lagi di video yang selanjutnya di pembahasan bab i'rab jazm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.